Ya, Assalamualaikum Sampurasun. Hari ini kita kedatangan Pak Gubernur ke Resimen Armed 1 Setiarayuda bersama Ibu Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, kebetulan juga hari ini Pak Gubernur ke sini, Profesor Cecep Darmawan ini dari UPI juga berkunjung ke sini ke resimen sama Pak Kepala Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat. Pak Hasbullah sudah lihat ke resimen di mana ada anak-anak di situ yang lagi dididik, dan kita pengen tahu bagaimana komentar beliau-beliau ini terhadap apa yang kami lakukan di sini. Bagaimana, Prof? Udah lihat kan ya? Ya, terima kasih Pak Kadis, luar biasa ya. Saya ini kedua kali ya, kemarin ke yang di Dodik Bela Negara di Cikole dan sekarang yang di Armed di Purwakarta. Ya. Kesan saya pertama bahwa betul bahwa ini bukan pendidikan militer. Sekali lagi ya, bukan pendidikan militer. Ini pendidikan karakter dan pendidikan bela negara. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, memang awalnya kan sempat jadi pro kontra ya, kontroversial karena dianggapnya pendidikan militer. Ini hanya sekedar tempatnya di barak militer. Dan saya tadi konfirmasi juga dengan Pak Kadis, ternyata kan ini hanya satu rangkaian. Ya, nanti ada juga tempatnya di lokasi-lokasi ya di luar barak ya, termasuk mungkin di sekolah ya, di pusat pembelajaran ya Pak Kadis. Nah, ini momentum baik untuk menjelaskan kepada publik bahwa yang selama ini menjadi kontroversi ya sebenarnya penanamannya dua hal tadi. Satu dalam kaitan pendidikan karakter ya, pembiasaan yang baik yang sebetulnya Pak Kemendikdasmen ya menganjurkan ya agar siswa-siswa itu memiliki sekian banyak karakter yang baik, dari bangun pagi ya sampai 7 kebiasaan hebat. Ada semua di sini. Ada semua di sini. Jadi ini sebenarnya sudah menerapkan hal itu. Nah, yang tadinya dikhawatirkan ini misalnya ada soal HAM segala macam, nanti Pak Hasbullah menjelaskan ya. Nah, yang terpenting adalah kebijakan gubernur itu adalah terapi kejut, istilah saya itu ya. Sebab kalau untuk anak-anak yang bermasalah dan sulit sekali untuk dirubah ya, nah mungkin ini salah satu terapi kejut. Tentu ini tidak selamanya akan begini. Ya, harus ada grand design bagaimana penanggulangan persoalan anak-anak yang bermasalah di Jawa Barat ya, salah satunya lewat model ini. Dan model ini tentu karena masih mencari bentuk, saya kira ya akan ada perbaikan, masukan berbagai pihak, berbagai stakeholder gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif ya, bahkan bisa didorong menjadi kebijakan nasional. Ya, tentu ini harus ada evaluasi dulu seperti apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa ya. Dan saya kira nanti juga akan melibatkan berbagai stakeholder lah, termasuk perguruan tinggi ya, agar ini benar-benar menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan nasional ya, yaitu apa? Dalam konteksnya penguatan pendidikan karakter dan bela negara bagi warga negara kita. Jadi kita tidak pakai istilah wajib militer ya, karena ketentuan nasional kita tidak milih wajib militer tapi bela negara. Nah, salah satu poinnya itu bagaimana ya, ada 4 upaya kan bela negara itu. Satu, melalui pendidikan kewarganegaraan, masuk TNI, masuk Wamil, dan ya pengabdian sesuai dengan profesinya. Anak-anak tuh pengabdian sesuai profesi dalam lingkungan pendidikan. Ada Lindik, Linja, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan Linmas, lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak itu dalam konteks lingkungan pendidikan. Jadi saya yakin ya, yang ada di barak-barak itu tidak menerapkan SOP-nya militer, tetapi bagaimana mendidik anak-anak itu dalam konteks ya 7 kebiasaan yang hebat di dalam konteks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin itu dulu. Ya, jadi mereka itu sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu dibiasakan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang hebat. Kalau kementerian hari ini punya 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, nah di sini kita lagi dibiasakan. Di rumah belum tentu, tapi di sini 24 jam dibiasakan. Nah, Pak Kepala, ada pelanggaran HAM nggak? Kanwil. Ini yang pertama kali ya, Pak. Ketika Pak Kadin memprogram langsung menjadi kontroversi itu karena dianggap tadi pelanggaran HAM karena ada di barak militer gitu ya. Oleh karena itu saya bilang kalau ditanya seperti itu saya mau bicara dulu, jelas balik. Saya pertama kali masuk di Jawa Barat itu tahun 2010
11 sudah bergelut keliling Jawa Barat melihat bagaimana peta anak-anak kita itu yang setiap hari tawuran, ya kan, kira-kira gitu, ada persoalan remaja anak-anak itu. Sehingga saya bilang kalau KDM melakukan eksekusi terhadap persoalan-persoalan yang ada, yang selama ini kita banyak berdebat, banyak berteori, berdiskusi. Kalau ada lagi meninggal, ada lagi, para pemangku kebijakan hanya mengatakan mudah-mudahan itu yang terakhir, tapi tidak pernah berakhir. Gitu. Gak ada solusi. Gak ada solusi, dan itu berlangsung terus-menerus. Sehingga saya bilang apa yang dilakukan beliau itu adalah langkah konkret terhadap permasalahan yang ada. Persoalan yang mungkin menjadi masalah karena orang mengatakan kalau di dalam birokrasi pemerintahan kan harus ada legal standingnya, kira-kira gimana analisis kebijakannya, kan ini tiba-tiba langsung aja kira-kira gitu ya beliau. Itu tipologi yang saya lihat ya. Tipologi pemimpin. Tipologi pemimpin Ngasih harus solusi. mengambil masalah dan harus ada solusi Dan segera. Ya, Dan segera. Ya. Dan bagi saya tidak ada pelanggaran HAM, dan Betul. apa yang sampaikan tadi Prof itu, saya waktu itu langsung mengatakan kalau itu eksekusi yang dilakukan untuk kebajikan, untuk anak-anak masa depan, tidak ada sesuatu yang harus dilanggar di situ. Nah, oleh karena itu artinya Pak KDM kemudian di Menteri pun akhirnya Pak Menteri Natalius Pigai langsung mengatakan konferensi pers sorenya itu bahwa apa yang dilakukan prajurit saya di daerah saya harus lindungi, bahwa itu tidak ada pelanggaran HAM, dan kita harus mendorong bagaimana ini bisa malah jadi role model nasional, karena ini bagian dari proses yang setelah kami Prof Cecep awal kita Bahkan pemenuhan tentang hak-hak pendidikan. pemenuhan terhadap hak pendidikan, bahwa pemenuhan itu hak asasi sekaligus kewajiban. Jadi dia harus masuk di situ. Jadi tidak ada sekali. Kita juga lihat sudah selama saya dengan Prof Cecep awal saya ajak, karena kita butuh kaum akademisi untuk melihat ini kan selama ini teman-teman di kaum akademisi mengkritisinya dari balik meja, tapi kalau ke lapangan kan belum lihat. Waktu itu saya ajak Prof, ayo Prof kita ke sana lihat apa yang perlu kita evaluasi. Dan hasil wawancara kita juga bagus ya sama siswa-siswanya. Siswanya dan mereka tadi kalau mau Ditanya dikatakan betah malah terus. malah dikasih makanan malah, dan itu 80% mungkin orang-orang yang menengah ke bawah, dan dia tidak mungkin bisa menikmati pendidikan seperti itu karena mahal kan. Surplus malah pemenuhan haknya. Iya, pemenuhan haknya gitu. Jadi itu. Tapi ada hal satu menarik, tapi nanti dengan Pak Budi, dengan Pak Kadis saja bicaranya. Ya. itu kira-kira jadi tidak ada sekali pelanggaran HAM. Oke, ini ya pemimpin itu ngasih solusi. Iya. Jadi bukan bermain di wacana, tapi ngasih solusi. Namanya inovasi, Ya. itu tentu belum ada aturannya. Ya. Namanya kebaruan, Ya. gitu. Kalau kebaruan udah ada aturannya, bukan kebaruan lagi. Ini adalah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kita Ya. untuk memberikan pemenuhan hak pada anak kita. Izin tanggal 20 Mei nanti Pak KDM sudah setuju bahwa kita akan launching, mengundang semua stakeholder termasuk media untuk mewawancarai yang bersangkutan anaknya, keluarganya maupun para Tugas Ibu ya? supaya lihat apa hasilnya ini kira-kira gitu. Biar tidak tidak menjustifikasi pikirannya sendiri. Benar. Tanya sendiri. Otentik. Datanya real. Empiris. Valid. Ya, valid. Ini kita bersama Pak Kakanwil dan Prof Cecep dan hari ini berkunjung langsung, melihat langsung situasi di lapangan seperti apa, dan beginilah cara kerja orang-orang hebat. Langsung lihat, baru bisa berbicara. Jabar istimewa. Jabar. Jangan istimewa. Terima kasih.